Bangga kan kamu Sar jadi orang Indonesia karena selama ini kita kan tahu Pulau Sumatera terkenal dengan ulos, songket, Betul. tapi batiknya tidak kalah kaya. Nah makanya, dan kita bisa lihat langsung nih terutama bagi masyarakat di Jabodetabek untuk datang ke JCC. Dan karena memang ini tanggal 11, besok 12 terakhir, langsung aja ya nanti kita bisa nanya-nanya dulu nih Robert. Tapi saya kurang pekan tertarik ini. nih, saya belum terlalu tertarik untuk pergi ke gelaran batik Nusantara. Makanya sekarang saya akan membuat Robert tergerak kan. Sekarang karena kita akan hadirkan nih narasumber pada pagi hari ini yang akan mungkin menggerakkan Robert dan juga pemirsa di rumah untuk datang. Yaitu pertama ada Ibu Wida D. Herdiawan, Ketua Panitia GBN 2019. Dan juga ada Ibu Nita Kenzo dari Yayasan Batik Indonesia atau YBI. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Ini cocoknya dipanggil Mbak kayaknya ya. Waduh, nah bisa aja Robert. Mbak Wida, selamat pagi. Mbak Nita, selamat pagi. Selamat pagi. Langsung saja ya, saya ini belum tergerak Mbak Wida untuk pergi ke gelaran batik Nusantara. Ini sudah ke-11 kalinya, saya pernah yang kalau tidak salah ke-9 atau ke-10 atau ke-8 gitu, saya lupa. Apa yang membuat saya harus datang ke acara kali ini? Jadi gelar batik Nusantara tahun 2019 ini memang sudah ke-11 kalinya Mas. Memang beda temanya dengan kami menyelenggarakan 2 tahun sekali. Tahun 2 tahun yang lalu memang temanya beda dengan kemarin Mas ya. Tahun lalu itu kita mengangkat warna alam dan kali ini kita mengangkat batik Sumatera. Tapi kenapa Sumatera? Kenapa Sumatera? Karena kan sebagian masyarakat lebih banyak tahu batik Jawa. Nah, memang ada beberapa yang sudah tahu kalau di luar Jawa banyak batik juga. Nah, kali ini kita angkat supaya masyarakat lebih tahu. Dan yang ternyata animo masyarakat sangat besar sekali terhadap batik Sumatera. Karena memang motifnya beda dengan Jawa. Betul. Jadi motif-motifnya itu biasanya mengambil dari flora fauna yang berada di sekitar wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, gimana Robert, sudah mulai tergerak belum? Nah, coba Bu Nita bisa diyakinkan dulu nanti. Apa istimewa dari batik Sumatera? Perkembangan motifnya, ragam hiasnya mungkin mempunyai ciri khas yang sedikit berbeda dengan batik-batik yang ada di Pulau Jawa karena mengadaptasi dari ornamen, lingkungan ornamen yang ada di Sumatera itu kan banyak sekali dari rumah-rumah Sumatera, rumah gadang, kemudian dari lingkungan setempat yang mungkin juga berbeda dengan lingkungan yang ada di Pulau Jawa. Karena memang batik itu biasanya menggambarkan alam lingkungan sekitarnya. Makanya Robert, sepertinya kita nggak usah jauh-jauh ke Sumatera, kita bisa langsung ke JCC. Betul, karena ragam batik saya di rumah tuh kaung, parang, itu kan semua ini khas Jawa. Ini salah satunya contoh. Saya mau belajar lagi, tapi setelah jeda komersial boleh ya? Kita harus break sejenak, tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Itu Sar, motif-motifnya. Jadi kalau kita pakai batik itu, kita bisa kemudian menyampaikan pesan secara tidak lisan. Apa yang kemudian dekat dengan filosofi hidup saya. Nah, filosofi hidup Robert. Kalau saya kan banyak parang. Banyak parang tuh saya suka sekali parang di sana. Kalau kata orang tuh melambangkan kegigihan. Tapi kalau parang benar melambangkan kegigihan. Betul, itu adalah suatu kegigihan dan perjuangan untuk mencapai sesuatu harus dengan perjuangan. Perjuangan gitu. Jadi tahan banting. Robert ya, tahan banting ya. Terima kasih. Tapi kalau batik ini coba jelaskan. Ini kan batik Jawa yang tadi kita bicarakan. Kalau saya batik Sumatera. Batik Sumatera. Jambi. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa di Sumatera memang mengambil motif-motif apa yang ada di
wilayah tersebut. Seperti yang saya pakai ini Batanghari Pauh, Mas. Ini menggambarkan Sungai Batanghari. Oh ya. Meliplik ini ya. Kemudian ini Pauh itu seperti buah-buahan seperti itu, Mas. Jadi Batanghari Pauh adanya memang di sana. Berarti ini motif khas Jambi. Motif khas Jambi. Kalau Mbak Nita pakainya apa? Sama, ini juga khas Jambi dengan warna kemerahan hitam yang khas, kemudian masih ada sentuhan warna hijau kebiruan. Dahulu batik Jambi juga awalnya warna alam. Tapi mungkin semakin ke sini karena industri semakin maju dengan ada warna sintetik, warnanya menjadi lebih cerah. Dan warna hijau ini dan biru itu dulu pakai warna indigo, kemudian yang warna merah ataupun hitam kecoklatan itu menggunakan kulit-kulit kayu. Dan ini adalah motif melati ya Ibu ya, tagapung melati. Jadi itu adalah khas flora yang ada di Jambi juga. Dan itu corak-corak dari Jambi. Iya. Nah, kan kalau misalkan seperti tadi kan setiap batik memiliki pesan yang bisa disampaikan melalui non-lisan. Sebenarnya penting apa sih kita sebagai pemakai batik tuh mengerti maknanya? Soalnya seperti saya nih contohnya, saya mungkin kurang paham pesan-pesannya aja, saya nggak tahu filosofi hidup yang mana yang bisa saya pilih dari batik. Dan anak-anak muda zaman sekarang mungkin kurang paham. Jadi maksudnya mana yang cocok untuk setiap orang gitu? Ada tidak sih cara memilih batik yang benar? Nah, iya. Wah, banyak banget soalnya. Jadi gini memang batik itu dahulu dibuat karena si pembuat mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai dan terkandung doa-doa bahwa dengan membuat batik itu harapannya adalah kemuliaan. Kemuliaan itu bisa apa saja, misalnya bisa menjadi kemakmuran, kesejahteraan, kemudian mungkin anaknya menjadi lebih berguna. Itu tersirat dalam batik yang zaman dahulu dibuat. Dan itu memang dalam daur kehidupan dari sejak bayi lahir hingga kemudian orang dewasa harus ada kematian, semua kan ada filosofi hidup untuk ditutup dengan menggunakan kain batik. Dalam sekali. Jadi setiap daur kehidupan itu ada makna-makna tertentu yang tersirat dalam setiap lembar kain batiknya. It's more than just a fashion. Jadi tidak sekedar hanya untuk busana, tetapi lebih kepada pemaknaan bagaimana ketika dalam satu adat istiadat atau budaya tertentu harapan itu tercantum di dalam kain-kain batik. Nah, semakin ke sini mungkin tidak semua anak muda bisa mengenal itu, tapi tidak apa-apa karena yang penting kecintaan batik itu harus ditumbuhkan dari dini. Atau kamu datang saja ke sana, nanti ketemu Mbak Nita janjikan ya cari batik yang cocok. Benar, tapi penting nggak sih nanti untuk anak muda sebenarnya belajar untuk memaknai setiap penting sekali. Ini harus diregenerasi juga, jangan sampai makna-maknanya dipakai aja tapi nggak dipahami. Betul, Mbak. Itu penting sekali dan itulah salah satu dari Yayasan Batik Indonesia. Ini kami berdiri sejak tahun 1994. Memang dalam rangka untuk pelestarian dan pengembangan batik supaya semakin ke depan generasi penerus pun akan tetap bisa mencintai batik sebagai akar budaya yang kuat di Indonesia. Apalagi kita punya tanggung jawab sudah diberikan warisan budaya ini sebagai dari UNESCO bahwa warisan dunia ini adalah milik batik dari Indonesia. Karena orang-orang seperti Bu Wida ini dan juga Manita juga termasuk kita yang kemudian melestarikan batik. Sampai sekarang saya bisa melihat orang-orang pakai batik di sidang PBB. Iya, betul. Pada saat Indonesia menjadi sekarang kan Indonesia menjadi ketua atau presiden Dewan Keamanan PBB bergantian dengan negara lain. Pada saat rapat pertama kalau tidak salah para delegasi dan juga Ibu Menlu memakai batik termasuk Sekjen PBB. Kita lihat dulu ya bagaimana yang terjadi di New York, Amerika Serikat. Dan tadi yang kita mau tanya ke Ibu nih, bagaimana sih Bu biar kita semakin cinta batik, apalagi pakai batik untuk setiap event kegiatan, terutama anak-anak muda kan. Walaupun udah banyak nih anak muda yang cinta batik, banyak usaha batik yang kontemporer juga, tapi apa nih yang masih kurang menurut Ibu? Sudah cukup banyak atau kurang banyak sebenarnya anak muda yang pakai batik sekarang? Sebetulnya kalau dari kita sih semakin banyak semakin bagus ya. Tapi animonya sebetulnya sudah bagus banget. Meskipun mereka juga tidak hanya mengaplikasikan pada pakaian ya, baju ya. Mereka juga kalau kita lihat itu banyak lebih kepada aplikasinya ya. Jadi misalnya aksesorisnya itu juga banyak yang suka bikin kalung dari batik. Kemudian kamera itu tempat handphone itu slingnya itu dari batik. Jam tangan. Kemudian ini juga yang menarik interior rumah. Interior rumah itu juga ternyata mereka lebih pandai juga untuk memadu padankan batik dengan ke dalam interior rumah dan lainnya, seperti itu. Tapi ada juga Bu, sekarang ini ada surprise guest ya. Ini adalah tamu yang kita surprisekan. Dia adalah seorang artis dan juga public figure yang ternyata juga seorang pecinta batik. Melalui sambungan Skype kita langsung sapa. Siapa, Sar? Caca Frederica. Selamat pagi, Caca. Hai pagi Mas Sarah, Mas Robert. Terima kasih telah bergabung di Sapa Pagi Indonesia. Saya bisa bilang kalau Caca ini pecinta batik, betul ya?
bisa dibilang gitu sih, aku punya satu kamar isinya koleksi kain-kain. Waduh, satu kamar kain-kain batik semua. Kain-kain apa yang menjadi favorit kamu? Banyak sih sebenarnya, ada kain tenunnya juga, cuman karena kita sekarang sedang bahas kain batik, ada batik banyak juga dari Cirebonan sama batik Solo. Batik Cirebonan dan Solo. Nah, untuk motifnya nih, motif favoritnya Mbak Caca apa? Terus maknanya apa? Coba kita tes ya sedikit ya, kan sebagai pencinta batik nih. Oke, tapi sebenarnya kemarin aku lagi tertarik sama batik Semarangan. Kenapa? Tapi kalau batik Semarangan tuh gayanya beda ya gitu. Kenapa aku suka? Karena memang buat aku sih, aku sukanya karena itu tegas dan dia tuh memang gambar-gambarnya itu tentang monumen-monumen yang ada di Semarang. Tugu Muda, terus kayak ada Pintu Lawang Sewu gitu. Cuman buat, nggak tahu ya, mungkin buat mama yang memang orang tua yang juga pecinta batik, mama kurang suka gitu, kurang minat terhadap batik Semarangan gitu. Kalau aku kemarin lagi sukanya sama Semarangan gitu. Karena beda aja, jarang kan orang yang make gitu. Seberapa sering sih kamu pakai batik dalam 1 minggu misalnya, Ca? Kalau seberapa sering, biasanya sih paling nggak seminggu sekali. Karena kadang ngikutin orang kantor. Kalau orang kantor kan seminggu sekali pakai batik kan gitu. Yeah. Cuman zaman batik belum dibikin macem-macem dan zaman Pak Jokowi belum hits pakai bomber jaket lah. Aku tuh udah bikin jaket dari batik gayanya bomber gitu. Nah, itu udah sebelum aku berhijab. Iya, itu sebelum aku berhijab mungkin 3-4 tahun yang lalu lah. Nah, itu tadi kan Mbak Caca punya kreativitas sendiri sebelum ada kreativitas yang ada bomber batik. Nah, kalau ngeliat kreativitas teman-teman muda sekarang nih, Mbak Caca kan udah mulai banyak. Itu kira-kira sebagai anak muda juga ngelihatnya udah pas belum nih sama fashion atau tren yang sekarang saat ini? Atau mungkin ada yang kurang? Kalau boleh jujur masih tetap harus diimprove lagi di beberapa hal gitu. Karena memang aku nggak tahu, di situ kan lagi ada ahli batik ya, Ibu Wati ya. Nah, Ibu Wida. Ibu Wida dan Ibu Danita. Oke, Ibu Wida dan Ibu Danita. Mungkin kalau batik itu memang apakah hanya coraknya aja yang ada pakemnya atau warnanya boleh agak sedikit diganti gitu. Karena kadang beberapa anak-anak muda zaman sekarang itu mereka tuh warnanya sekarang arahnya lagi ke pastel. Dan itu terpengaruh sama fashion dunia kan gitu. Sedangkan kalau batik kan warna-warnanya mungkin kalau Cirebonan itu lebih warna-warni. Tapi kan ada beberapa batik kayak dari Jogja tuh juga lebih warnanya condongnya ke coklat, hitam gitu. Mungkin nggak sih misalkan batik dibentuk warnanya jadi lebih pastel, karena kan itu ada proses perendaman, apa lebih sulit di bagian pembuatannya atau bagaimana gitu. Aku sih penasaran aja. Oke, tapi terima kasih juga ya Mbak Caca ya. Kita tanyakan dulu ke Bu Wida. Bu Wida, boleh nggak tuh pertanyaan dari Caca, boleh nggak tidak kita kemudian sekontemporer itu, semodern itu dalam memodifikasi batik? Boleh. Ya, boleh. Apakah ini tidak melanggar tradisi atau melanggar kemudian adat istiadat setempat? Enggak. Jadi kalau adat istiadat atau beberapa memang yang harus dipakai di upacara satu budaya, kita memakai pakemnya. Tapi untuk misalnya motif parang pun kawung juga sudah ada yang warnanya pastel sudah ada. Jadi memang apalagi tahun ini juga memberikan batik itu sudah konotasinya kan sudah tidak kuno lagi. Tapi sebaliknya malah kedinamisan, keceriaan dan untuk kebebasan untuk mengekspresikan motif-motif yang sudah berarti ada. Gini, Bu, kalau saya sebagai anak muda dan juga para penggiat batik ya, apakah kemudian ada batasan di mana ini batik tidak menyinggung? Betul. Saya takutnya batik karena saya tidak mengerti batik, kemudian saya kreasikan ini menyinggung dalam hal warna, dalam hal motif, dalam hal pattern gitu. Sebenarnya gini, kalau batik zaman dahulu memang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dipakai dalam keseharian. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang? Namun zaman sekarang kelihatannya batas itu sudah bias dan dalam artian selama kita menggunakan tidak dalam bakem budaya atau tidak sedang menggunakan acara adat, batik itu bisa dikreasikan tanpa batas. Jadi kami itulah lenturan batik menembus zaman sekarang. Berarti catatannya itu yang penting kreatif aja. Berarti semoga jawaban untuk Mbak Caca terjawab ya. Mengenai warna tadi, sangat banyak sekali warna yang bisa kita adaptasi di kekinian sekarang. Seperti warna-warna pastel, itu Pekalongan, Cirebon juga mempunyai warna-warna pastel. Apalagi sekarang juga sedang giat dengan pewarnaan alam yang warnanya redup. Itu hampir semuanya warnanya tidak pernah bisa
terang, jadi itu seperti warna pastel. Menarik ya, dan ini semua bisa kita pelajari lebih lanjut lagi di JCC, betul, di GBN. Nah itu Mbak Caca, terima kasih loh Mbak Caca pagi hari ini. Terima kasih loh, kalau kita bicara batik ini nggak habis-habis. Kita lanjutkan aja di CC nanti ya. Oke, thank you so much Caca Frederika telah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih Ibu Wida, terima kasih Ibu Nita, terima kasih dan semoga acaranya sukses. Tidak hanya kemudian meningkatkan UMKM, tapi juga meningkatkan nilai edukasi kepada masyarakat.